Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Terpenjara di Hatimu, Terpenjara di Hatimu. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-25 ayat ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kehidupan kami terikat kepada hal yang benar dan bukan terikat kepada yang salah. Tatkala kami terikat kepada yang benar, maka benarlah kehidupan kami. Dan tatkala kami terikat kepada yang salah, maka salahlah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terpenjara di hatimu. Kalau kita mendengar tema ini, seakan-akan ini adalah gombalisme daripada anak-anak muda yang sedang berpacaran. Namun sahabat seperjalanan, kalimat ini punya makna yang sangat luar biasa. Apa yang dimaksud dengan terpenjara di hatimu? Tentu berarti bukan penjara di dalam bentuk fisik, penjara di dalam bentuk lapas, lembaga pemasyarakatan. Sewaktu kita belajar tentang terpenjara di dalam pengertian lapas, lembaga pemasyarakatan, maka artinya orang yang masuk ke dalamnya itu ada suatu kesalahan yang perlu ditebus, yang perlu dipertanggungjawabkan setelah melewati yang namanya pengadilan. Lalu diputuskan, hukuman yang diterimanya itu setimpal dengan perbuatannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, maka penjara kalau dia belum selesai masa hukuman, dia tidak bisa keluar. Dia akan tetap di dalam, dan kalau dia keluar, dia akan dikejar untuk kemudian ditangkap dan dimasukkan kembali. Sahabat seperjalanan, tentu tidak ada orang yang mau masuk dalam lapas, yaitu lembaga pemasyarakatan, karena perbuatan jahat. Tidak ada orang yang suka masuk dalam penjara. Gambaran tentang arti terpenjara di hatimu, ini adalah aspek yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang begitu mencintai, seseorang yang begitu mengasihi, seseorang yang begitu memiliki, seakan-akan antara dia dan saya, nyawanya itu hanya satu. Kalau terpisah, terbelah, berarti meninggal dua-duanya. Dalam makna yang dimaksud dengan terpenjara di hatimu adalah sebuah ikatan yang tidak bisa terlepas. Sebuah ikatan antara hidupnya dan hidupku itu menjadi satu. Gambaran ini adalah gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya menyerahkan hidup kita sungguh-sungguhnya hanya terpenjara di hati Kristus. Kalau kita boleh mengatakan, apakah Yesus terpenjara juga di hati kita? Sahabat seperjalanan, kalau dalam artian seluruh hidupnya, seluruh pikirannya semata-mata memikirkan tentang dirimu dan diri kita, diri saya sendiri, maka Yesus sedang memenjarakan kasih-Nya untuk mencintai engkau. Tidak bisa melepaskan kasih-Nya kepada setiap kita masing-masing. Sehingga Yesus mau mengorbankan ke dalam dunia dirinya sendiri dan mati di atas kayu salib dalam rangka mencintai dan melepaskan kita dari ikatan dosa. Kalau di dalam pengertian terpenjara, ada sebuah ikatan yang tidak bisa terlepas, dan Yesus mencintai kita. Allah mencintai kita dengan ikatan yang tidak pernah terlepas. Natur Allah di dalam kasih-Nya adalah mencintai kita tanpa terlepas dalam keadaan seperti apapun. Dirinya adalah pribadi kasih yang mewujudkan kasih-Nya dengan memberikan semua yang terbaik untuk kita semua. Sahabat seperjalanan, kita tidak meragukan akan kasih dan kebaikan Allah, di mana Allah terpenjara, Yesus terpenjara di dalam natur,
di dalam sifatnya, yaitu Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, dan Allah yang maha mencintai. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Sahabat seperjalanan, rupanya kita seringkali menjadi pribadi yang ingkar janji. Tatkala Allah sudah mengikatkan diri di dalam komitmen dan kasih-Nya, sejauh mana kita mengikatkan diri dalam komitmen dan kasih kita kepada Allah. Yang menarik, seseorang yang terikat dan terpenjara di dalam kasih kebaikan Allah, di dalam hatinya Yesus, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang sama dalam kehidupannya. Apakah kita harus mencintai Tuhan? Betul. Apakah kita harus mengasihi Tuhan? Betul. Tetapi berbeda natur cinta kasih kita kepada Tuhan daripada Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Kalau Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita, yang perlu ditolong adalah dirimu. Tetapi sewaktu kita mengasihi dan mencintai Tuhan, Tuhan tidak perlu ditolong. Tetapi Tuhan memanggil engkau untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah manusia. Tidak hanya dirimu, tetapi yang lain. Oleh sebab itu, di dalam Matius 25 ayat 36, firman Tuhan berkata, ketika aku, huruf besar, telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku, Yesus, sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, Yesus di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini bukan berarti Yesus tidak punya pakaian, Yesus itu sedang sakit, atau Yesus sedang terpenjara. Tapi Yesus mengikatkan diri kepada orang-orang yang sedang butuh diperhatikan dan butuh ditolong, yaitu orang-orang lain yang sedang sakit, yang tidak punya pakaian, yang sedang terpenjara, dan kita dipanggil oleh Allah, oleh Yesus untuk mencintai mereka, untuk memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, untuk menolong mereka yang sedang sakit, dan untuk menengok mereka yang sedang di dalam penjara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pembuktian daripada keterikatan hidup kita kepada Yesus, kasih dan cinta kita kepada Yesus adalah dengan menyalurkan kasih dan cinta Yesus kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Sewaktu kita menyatakan sebagai pribadi yang terikat dan terpenjara di hati Yesus, terpenjara dan terikat di dalam kebenarannya Allah, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Kita akan hidup menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan kita menjadi hidup, menjadi terang, menjadi inspirasi, menjadi jalan bagi mereka yang sedang tertutup kehidupannya. Menjadi inspirasi buat mereka yang sedang mengalami patah semangat. Menjadi penopang bagi mereka yang sedang mengalami keambrukan dan kerubuhan di dalam hidup ini. Dan engkau menjadi perpanjangan Kristus untuk menyatakan berkat dan kebaikan Allah kepada sekitarmu, kepada dunia ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, terpenjara di hatimu, terpenjara di hatinya Yesus, terpenjara di hatinya Allah, terpenjara di dalam kebenaran, terpenjara di dalam kekudusan, dan terpenjara di dalam kehidupan yang memberkati. Dalam artian terpenjara itu adalah sebuah ikatan yang tidak pernah terputus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita para sahabat seperjalanan? Kalau Allah sudah memberkati kita, sewaktu kita telanjang Tuhan memberikan pakaian, sewaktu kita sakit Tuhan menyembuhkan, sewaktu kita di dalam penjara, penjara dosa, penjara kehidupan masa lalu, penjara oleh masalah, penjara oleh kesulitan, dan Tuhan membukakan jalan, dan Tuhan menolong kita. Lalu respon kita atas kebaikan Allah ini bagaimana? Yesus dan firman Allah mengajarkan, pergilah untuk engkau melakukan perkara yang sama sebagaimana yang Yesus lakukan untuk dirimu. Pergilah kepada orang yang telanjang dan berilah pakaian. Pergilah kepada mereka yang sakit dan lawatlah dia. Pergilah mereka yang sedang dalam penjara dan katakanlah, kunjungilah dan jadilah berkat buat mereka terpenjara di hatimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar firman yang kami pelajari hari ini melekat dan ada di dalam hati kami, terikat tanpa terlepas. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa berharap sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap terikat, tetap terpenjara. Hidup kita di dalam kebenaran dan bukan terpenjara karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.